Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para peternak dimanapun Anda berada. Kali ini saya berkunjung ke kandang sapi milik Mas Pandi untuk mengetahui proses pembuatan comboran dan pakan fermentasi. Simak video ini sampai tuntas. Sebelum lanjut video, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Untuk proses pembuatan comboran, Mas, terbuat dari bahan apa aja, Mas? Ini Mas, ini begatul Ya. sama begatulnya 2 Mas. Takarannya, Mas, ya? 2 piring ya. Terus ampas. Nah, gini. Sama air mineral, air putih tanpa garam. Proses pembuatan comboran ini berapa kali dalam satu hari, Mas? Dalam satu hari 2 kali, jam 12 siang, terus malam jam 10. Minum. Manfaat comboran ini bagaimana, Mas, untuk pertumbuhan sapi, Mas? Ya cuman biar kenyang saja. Habis makan kan harus minum. Ya. Itu aja. Ini yang satunya Mas. Sama. Takarannya sama. Ada 2 ekor sapi di sini, Mas, ya? Ada 2 ekor sapi. Ini yang satu. Dia minum. Sangat lahap dikasih comborannya, Mas. Lahap. Untuk proses pembuatan pakan fermentasi, Mas, terbuat dari bahan apa aja, Mas? Ini pohon jagung kering sama rumput gajah, terus digiling. Ya. Beginilah proses penggilingan bahan fermentasi yang terdiri dari rumput gajah, limbah pohon jagung, dan jerami. Digiling sampai halus, kemudian ditumpuk ke terpal yang sudah tersedia. Setelah bahan sudah halus, mari kita lihat proses selanjutnya. Untuk bahan proses pembuatan fermentasi, Mas, selain jagung dan rumput gajah, Mas, ada tambahan lain, Mas? Ada. Ini bahan utama ini. Saya mineralnya pakai ini premix Premix. ya. Sama garam. Ya. Garam cukup 1 kilo aja. Sama probio. Sama tetes. Tebu. Begatul. Kulit kedelai. Sama polar. Takarannya, Mas, bahan untuk pembuatan pakan fermentasi ini berapa, Mas? Untuk tetes tebu ini, Mas, garam dan prebio nih. Nah, kalau saya buat 1 kuintal, premixnya 1 ini cukup. Terus ini 4 aja. 4 ini kan udah sekilo. Nah, terus probionya pakai 15 tutup. Pakai 15 tutup dicampurkan sama air. Habis itu dituangkan 1 liter tetes tebu. Sama ini katul. Berapa takarannya nih, Mas? Betul. Katul dalam 1 kuintal bahan pokok ini 20 kilo. Terus ini 5 kilo. Sama ini kulit kedelai 5 kilo. Polar 5 kilo. Sudah cukup. Setelah proses penggilingan, Mas, langsung dicampur seperti ini, Mas, ya? Ya. Bahan yang tadi, Mas, ya? Bahan yang tadi setelah penggilingan kita campur katul, kulit kedelai, polar, Sama tetes tebu, ya? sama tetes tebu, kasih air, disiram deh kayak gini. Disiram yang rata ya, yang rata Kemudian diaduk-aduk sampai halus, Mas, ya? sampai merata Sampai merata, ya? ya, biar campur. Ini meskipun
nggak diawetkan dalam tong, langsung dikasihkan ke sapi langsung mau. Perlu dicoba dah. Iya mas, mari. Ayo coba. Wah, sapinya tidur nih. Boleh dicoba mas? Boleh, coba. Biar peternak sapi tahu pakan fermentasi itu enaknya gimana. Nah, coba ya. Langsung lahap mas ya? Ya, coba dulu. Lihat. Sapinya langsung mau dikasih pakan fermentasi walaupun belum diawetkan. Masih mentah ya? Masih mentah. Langsung mau mas ya? Langsung mau. Aduh, tuh langsung mau. Yang ini sangat lahap mas. Lahap semua mas. Setelah dihaluskan mas, bahan untuk pembuatan pakan fermentasi ini lalu bagaimana mas? Ya ini kan sudah halus ya. Iya. Terus dicampurkan yang tadi yang udah saya jelaskan itu. Diaduk-aduk mas ya langsung? Ya diaduk-aduk ini langsung. Ini kan sudah dicampur ya. Langsung dimasukkan ke tong ini. Masuk sini. Penuh. Langsung kita tutup rapat-rapat. Untuk proses jadi ini mas? Ini proses jadi pakan 1 malam sudah bisa dikasih makan sapi. Boleh tahu yang sudah jadi mas? Oh, boleh. Ini yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi. Sampai berapa lama bertahan pakan ini mas? 1 bulan, bisa lebih lama lebih bagus. Lebih lama lebih bagus. Untuk pakan fermentasi mas, dalam 1 tong ini habis dalam jangka waktu berapa lama mas? 1 tong ini. Ya. Ini kalau sapi 2 itu perkiraan 5 hari mas. 5 hari ya. Ya, ini yang sudah jadi. Baru saya keluarkan dari tong ini. Untuk semuanya ini, seluruhnya ini mas, habis dalam jangka waktu berapa lama? Ini Ya. 10 hari Baru buat lagi ya? buat lagi. Setelah proses pembuatan pakan fermentasi ini langsung dikasih oleh Mas Pandi Ini yang sudah ke sapi. jadi. Proses 1 malam Ya. langsung saya kasihkan. Proses pemberian pakan fermentasi. Sangat lahap dikasih pakan fermentasi ya mas. Manfaat pakan fermentasi ini bagaimana untuk pertumbuhan sapi mas? Manfaatnya untuk sapi kan penggemukan mas. Kalau fermentasi buat penggemukan aja, ya cepat dibandingkan kita pakai pakan hijauan, terus lebih irit lagi. Sampean fokus beternak di sini khusus penggemukan ya? Penggemukan saja. Sapinya ini umur berapa mas? Perkiraan sekitar 2 tahunan lah dari mana itu. Sudah berapa lama beternak sapi mas? Sudah lama sekali mas. Kira-kira mulai kecil saya. Mulai kecil belajar beternak sama bapak. Apa alasan sampean lebih tertarik untuk menggunakan pakan fermentasi mas dibandingkan menggunakan pakan hijauan? Ya kalau saya sih buat fermentasi biar irit pakan aja dan hasilnya lebih cepat, itu aja. Keuntungan menggunakan pakan fermentasi ini bagaimana mas? Keuntungannya ya kalau buat fermentasi sekali buat aja mas, sekali buat, terus keuntungannya ke saya kita tidak usah ngarit selama 10 hari, itu aja.
Tapi untuk hasil pertumbuhan sapi sangat pesat Mas ya. Sangat pesat sekali. Sangat pesat. Perbedaannya Mas menggunakan pakan fermentasi dan pakan hijauan bagaimana Mas yang sampai alami? Perbedaannya gini Mas. Pengalaman saya kalau pakai fermentasi kayak gini, sapi saya tuh makannya itu lahap sekali tanpa sisa. Nah, terus kalau kita pakai hijauan masih ada limbah, pasti ada limbah. Makanya saya lebih baik memilih pakai fermentasi aja, irit, terus pertumbuhannya lebih cepat, itu aja. Untuk biaya pakan sapi ini Mas, Ya, perbedaannya antara menggunakan pakan fermentasi dan menggunakan pakan hijauan bagaimana Mas? kalau masalah biaya Mas, lebih irit di fermentasi. Kenapa Mas? Nah, kalau di fermentasi itu bayangkan saja, sapi satu ini cuman cukup 7.500 Per hari per ya? hari. Jadi sapi dua 15.000 sudah kenyang selama 1 hari. Terus kalau pakai hijauan, umpamanya kita beli apa ngarit, sapi satu maksimal 30.000. Itu pun kalau kenyang. Kalau sapi dua kan udah berapa? 60 kan? Kan jauh Mas. Lebih enak di fermentasi, cuman 15.000. Itu aja. Hasilnya lebih menguntungkan Hasilnya lebih fermentasi ya? menguntungkan fermentasi. Apa ada pesan-pesan Mas untuk para peternak sapi yang mungkin saat ini mengalami kendala mengenai pakan Mas? Ya, kalau masalah pesan buat peternak-peternak sapi semuanya, kalau saya mengarahkan lebih baik enak di fermentasi lah ditimbang hijauan. Kenapa kok saya bilang di fermentasi enak? Kita buat pakan 1 hari cukup berapa hari ke depan. Kalau kita pakai hijauan, otomatis kan kita ngaritnya tiap hari. Apalagi sekarang musim hujan, apa bisa kita ngarit pas hujan-hujan? Kalau pakai fermentasi tidak usah ngarit, cukup kita buat kasihkan, itu aja. Terima kasih Mas sudah memperbolehkan saya berkunjung ke kandang sapi milik sampean nih untuk belajar proses pembuatan pakan fermentasi dan jomboran. Ya, sama-sama Mas. Saya berterima kasih banyak sampean udah singgah ke kandang saya. Tapi jangan lupa subscribe di channel YouTube Mas Alam Putra.